nih. Eh, Apa sih yang dimaksud pasar modal syariah? Apakah dia berbeda dengan pasar modal konvensional? Iya, jadi secara umum pasar modal syariah dan pasar modal konvensional itu ada sedikit perbedaannya. Dan pengertian pasar modal syariah itu adalah yaitu kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip secara Islam. Jadi di pasar modal syariah itu semua prinsip yang dianut atau yang dioperasionalkan itu semuanya berprinsip dengan pedoman secara Islami. Tetapi di pasar modal syariah tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang berhak terjun ke pasar modal syariah. Jadi nggak harus orang yang beragama Islam. Jadi apapun ras dia, agama dia, semua semua bisa untuk terjun ke pasar modal syariah kayak gitu. Jadi yang Oke, hmm, jadi perbedaannya itu adalah untuk di pasar modal syariah tadi yaitu prinsip-prinsip yang digunakan itu tidak bertentangan dengan prinsip secara Islaminya tadi, Mbak Asri. jadi dia ada prinsip Islaminya ya, Mas Peggy. Mungkin dia menggunakan dasar dari MUI atau gimana tuh, Mas? Ya, kalau di pasar modal syariah itu ada lembaga yang mengaturnya, Mbak Asri. Jadi lembaga yang mengatur tentang prinsip syariah di pasar modal syariah tentunya itu ada, yaitu DSN MUI atau Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, Mbak Asri. Jadi dalam DSN MUI itu mereka mengeluarkan fatwa-fatwa tentang pasar modal. Nah, di mana pada DSN MUI tentang pasar modal itu yaitu dikeluarkan fatwa tahun 2001, nomor fatwanya nomor 20, Mbak Asri. Mungkin para viewers IDF Bubble bisa juga membaca di Google buat lebih jelasnya. Nah, dari DSN MUI disitulah diterbitkan fatwa-fatwa atau yang mengatur bagaimana jalannya atau mekanisme pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Oke, jadi dia udah punya dasar tersendiri ya, Mas ya. Mungkin selanjutnya kalau untuk produk sendiri dia sama nggak sih, Mas? Sama produk dari pasar modal konvensional atau dia ada sedikit perbedaan atau gimana? Baik, untuk produk di syariah maupun yang di konvensional itu tidak ada perbedaannya itu hanya dari penilaian sisi keislaminya tadi. Dan ada perbedaan dari penamaan. Misalnya, yang pertama untuk saham, kalau dari konvensional itu saham biasa kayak gitu. Kalau di pasar modal syariah itu ada namanya saham syariah kayak gitu. Terus ada reksadana syariah, terus ada ETF syariah. Jadi ada pembawaan nama syariahnya. Terus yang berbeda lagi untuk di pasar modal syariah itu ada satu produk yaitu sukuk namanya. Nah, sukuk itu kalau di pasar modal konvensional itu istilah namanya itu obligasi. Nah, kalau di pasar modal syariah itu sukuk. Tetapi dalam sisi penilaiannya sukuk dan obligasi itu berbeda. Ada sistem-sistem yang mengaturnya kayak gitu. Oke, aku tertarik nih sama saham, saham syariah ya. Kalau untuk contoh-contohnya apa sih, Mas Peggy? Baik, untuk contoh salah satu contoh saham syariah yang ada di Indonesia itu contohnya yaitu Bank Syariah Indonesia atau yang sekarang namanya kalau kode emitennya itu adalah BSI Syariah kayak gitu yang dulu merupakan hasil merger dari ketiga bank kayak gitu. Itu salah satu contoh bank syariah yang udah ada yang udah melantai di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya ada BRIS, terus Telkom juga termasuk dalam kategori saham syariah kayak gitu, Mbak Sri. Oke, jadi buat para viewers IDX Bubble ataupun sobat investor, boleh nih ya dipantau-pantau untuk contoh-contoh dari saham syariah yang udah disampaikan sama Mas Peggy tadi. Ada dari Bank Syariah dan contoh keduanya ada Telkom dan tentunya masih ada banyak lagi ya Mas Peggy ya, contoh saham syariah ataupun produk-produk pasar modal syariah lainnya. Lalu selanjutnya tadi kan kita udah bahas nih Mas tentang dasar ataupun fatwa tentang produk-produk pasar modal syariah. Nah, untuk kriteria pemilihannya sendiri itu ada nggak sih, Mas? Ya, baik. Sebelum masuk ke kriteria pemilihan tadi, tentu jelas ada untuk pemilihan saham syariah karena nggak boleh bertentangan atau keluar dari prinsip secara keislamian. Terus untuk fatwa yang saya tambahin lagi, untuk fatwa-fatwa yang mengatur di pasar modal syariah itu, yang pertama tadi ada DSN MUI nomor 20 itu yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariahnya. Terus ada juga fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 mengatur tentang bagaimana
prinsip syariah yang ada di pasar modal kayak gitu. Terus yang terakhir ada DSN MUI nomor 80 yang mengatur tentang prinsip syariah dan mekanisme yang bersifat ekuitas atau di sini artinya saham. Jadi di DSN MUI nomor 80 itu mengatur tentang bagaimana saham-saham syariah kayak gitu. Terus tambahan lagi untuk kriteria pemilihan saham syariah yang ada di pasar modal Indonesia itu bagaimana? Itu pertama dari sisi emitennya, yaitu emiten yang melantai di bursa efek yang mau masuk ke dalam kategori saham syariah itu yang pertama, tidak boleh ada unsur perjudian dan permainan yang tergolong judi di dalam operasional emitennya. Terus selanjutnya itu dari sisi perdagangan emitennya atau dari sisi perdagangan perusahaannya itu tidak boleh yang dilarang menurut sesuai ajaran syariah yang diantara lain tidak disertai dengan penyerahan barang ataupun jasa. Jadi nggak boleh kalau misalkan emitennya atau perusahaannya tidak ada mengeluarkan sebuah jasa atau nggak mengeluarkan sebuah produk. Jadi itu bertentangan dengan sistem syariah tadi. Terus perdagangan yang dilakukan oleh atau operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak disertai dengan penawaran atau permintaannya dilakukan permintaan palsu kayak gitu. Terus berikutnya untuk kategori dari sisi emiten tadi, emiten yang mau masuk ke dalam saham syariah itu tidak boleh dari jasa keuangan ribawi, yang dimana jasa keuangan ribawi ini misalkan kayak perbankan yang berbasis bunga itu nggak boleh, perbankan konvensional, jadi nggak akan bisa masuk ke dalam kategori saham syariah. Terus jasa atau perusahaan yang melakukan pembiayaan berbasis bunga juga nggak bisa kayak gitu. Untuk dari sisi distribusi yang namanya saham syariah, jadi nggak boleh saham-sahamnya itu yang dari barang, zat, ataupun produk yang mereka keluarkan itu bersifat haram yang dilarang oleh agama Islam kayak gitu. Terus kayak itu sih dari sisi emitennya. Terus dari sisi rasio keuangan, jadi di saham-saham syariah itu ada sisi rasio keuangannya dari kategori saham syariah. Yaitu pertama itu total hutang yang berbasis bunga dari sisi saham syariah tidak boleh total aset tidak boleh melebihi 45%. Jadi total asetnya yang hutang berbasis bunga tidak boleh melebihi asetnya senilai 45%. Terus untuk dari sisi pendapatan bunga atau pendapatan tidak halalnya itu tidak boleh melebihi dari 10%. Itu untuk kriteria bagaimana saham syariah itu dipilih oleh DSN MUI dan OJK kayak gitu Mbak Sri. Oke, jadi tadi kita udah dengar banyak sekali insight dari Mas Peggy ya tentang kriteria dari saham syariah ya, yang tentunya dia nggak boleh tentang perjudian ataupun barang-barang haram, dan tadi juga udah dibahas tentang rasio keuangan ya. Lalu selanjutnya untuk indeks saham syariah sendiri dia ada indeks khusus ya, Mas Peggy ya? Nah, iya Mbak Sri. Jadi untuk di kategori pasar modal syariah terutama di saham syariah itu ada indeks yang mengaturnya, indeks khusus. Kalau di konvensional kan ada namanya IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, kalau di pasar modal syariah itu terutama di saham syariahnya itu indeksnya itu namanya ISI atau indeks saham syariah Indonesia. Untuk ISI ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Jadi sangat tergolong baru untuk pasar modal syariah, di mana dengan berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia, maka muncullah indeks saham syariah tadi, yang dimana untuk memfilter atau meyakinkan bagaimana seorang investor yang hanya ingin membeli saham-saham syariah. Terus dari untuk indeks saham syariah ini yang isinya itu akan direview setahun sekali, yaitu setiap bulan Mei dan bulan November. Jadi saham syariah yang misalkan tahun ini dia masuk saham syariah, belum tentu tahun depannya dia masuk saham syariah. Itu kenapa dia bisa keluar, karena mungkin dari sistem, dari rasio keuangannya, dari sisi laporan keuangan tadi melebihi yang ditentukan oleh DSN MUI kayak gitu. Terus indeks berikutnya itu ada JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, untuk JII ini adalah 30 saham yang dikenal di pasar modal dan masuk kategori syariah dan paling liquid dari 30 saham tadi. Jadi saham syariahnya ada kategori-kategori yang ditetapkan oleh bursa efek, yaitu misalkan sudah 6 bulan melantai di bursa efek,
Terus nanti dipilih itu dari indeks saham syariah Indonesia tadi kan indeks terbesarnya. Nah, ketika udah dikerucutin, jadi nanti akan jadi 30 saham, yaitu JII indeks 30 kayak gitu. Terus ada juga selain JII 30, ada juga JII 70. Nah, kalau JII 30 tadi lebih kecil, hanya 30 saham. Nah, kalau JII 70 itu untuk ruang lingkupnya itu lebih besar, yaitu 70 saham yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek dengan kriteria-kriteria yang hampir sama dengan pemilihan saham JII tadi. Jadi kalau misalkan di pasar konvensional itu ada LQ 45, ada IDX 30, nah di saham syariah ada namanya JII 30, JII 70 kayak gitu. Dan tambahan lagi indeks saham syariah selanjutnya itu adalah IDX MES BUMN 17. Jadi IDX MES BUMN 17 ini adalah 70 saya 17 saham syariah yang merupakan saham-saham BUMN atau badan usaha milik negara yang kapitalisasinya sangat besar, terus liquid juga. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu sehingga dia bisa masuk ke dalam indeks MES BUMN 17 kayak gitu, Mbak Sri. Oke, jadi kurang lebih dia ada sekitar 4 indeks ya, Mas ya. Kalau saya nggak salah ada ISI, terus ada JII, lalu JII itu ada 2, dan yang terakhir itu ada IDX MES BUMN 17 ya. Tentunya dari situ teman-teman bisa pantau harga-harga sahamnya ya, Mas Peggy ya. Terus untuk selanjutnya terkait sistem transaksinya itu bagaimana ya, Mas Peggy? Nah, kalau di spesialnya itu di pasar modal syariah atau di saham syariah, tentunya itu sistem untuk sesuai yang namanya saham syariah. Jadi yang namanya transaksi buat meminimalisir terbelinya saham yang non syariah atau tidak masuk saham syariah, itu ada sistemnya. Kalau di Indonesia namanya SOTS, jadi sistem online trading system. Jadi SOTS ini apa? Yaitu sistem transaksi saham syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi SOTS ini dikembangkan oleh anggota bursa, di mana di sini Fitraco Sekuritas nih menyediakan SOTS-nya bagi investor syariahnya sebagai alat bantu. Jadi investor nggak perlu pusing-pusing lagi ketika menggunakan SOTS-nya. Terus SOTS ini bedanya apa dengan aplikasi biasa? Dia itu secara aplikasinya sama, tetapi di dalam sistemnya itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi misalkan di fitur dari SOTS ini hanya boleh transaksikan atau melakukan jual beli saham-saham yang masuk kategori syariah. Jadi ketika investor melakukan pembelian saham yang di luar saham syariah atau saham konvensional, maka akan tertolak oleh sistem langsung kayak gitu. Terus untuk di saham syariah, jika menggunakan SOTS, transaksi saham hanya bisa dilakukan menggunakan cash basis atau dana yang tersedia. Jadi misalkan kita mau beli saham senilai 100.000, misalkan hanya punya uang 100.000 itu bisa. Tetapi misalkan kita mau beli saham senilai 1 juta, tetapi kita punya uang 100.000, untuk di saham syariah itu nggak bisa untuk melakukan hal itu karena di sistem SOTS tadi udah ditentukan. Jadi saham syariah hanya bisa dibeli ketika kita memiliki dana yang cukup. Jadi nggak bisa menggunakan dana pinjaman kayak gitu. Terus selanjutnya dari sistem SOTS tadi tidak bisa melakukan sistem short selling atau melakukan jual saham dulu sebelum kita punya barangnya kayak gitu. Jadi misalkan kita sebagai investor belum punya nih barangnya, kan tadi dari sistem syariah itu nggak bisa melakukan jual tanpa kita punya barang dulu. Jadi di sistem SOTS itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Itu yang membedakan sistem SOTS atau sistem online trading sistem syariah dengan sistem online trading yang biasa atau konvensional kayak gitu. Secara perbedaannya itu. Oke, menarik nih Mas Peggy. Terus untuk sekuritasnya nih yang sudah punya fasilitas SOTS ini, itu ada sekuritas apa aja nih? Kalau untuk Fintraco sendiri gimana? Nah, kebetulan Fintraco salah satu perusahaan yang sudah memiliki lisensi untuk SOTS-nya atau sistem online trading sistemnya. Sampai sekarang kalau saya nggak salah dari informasi Bursa Efek itu ada 16 sekuritas yang sudah memiliki sistem SOTS-nya, yang dimana ada 2 yang belum memperpanjang untuk SOTS-nya kayak gitu. Jadi
Pintraku Sekuritas juga merupakan salah satu pemegang sebagai pemegang investor syariah terbanyak di Indonesia kayak gitu Mbak Asri. Oke, jadi buat para viewers IDX Bubble dan sobat investor, boleh nih buat yang tertarik sama dunia pasar modal syariah, mungkin bisa langsung ke Mas Peggy juga ya Mas ya? Iya, buat investor misalkan tertarik nih terjun ke pasar modal syariah, langsung bisa buat DM Instagram saya langsung atau DM Instagram Indek Babal buat minta kontak person saya kayak gitu Mbak Asri. Atau misalkan ada pertanyaan nih Mbak Asri atau ada tambahan nih mau tambahan apa lagi. Jadi misalkan di saham syariah tadi buat investor ya nggak perlu takut lagi. Jadi dia nggak perlu was-was ketika sudah buka rekening syariah dia login nih di dalam aplikasinya. Jadi udah masuk ke dalam sistem SOTS tadi, ketika dia mau beli nih, misalkan contoh kan dari Bank BRI nih, Bank BRI kan secara operasional tidak masuk kategori saham syariah dikarenakan saham perbankan konvensional kan di luar prinsip-prinsip keislamian. Jadi misalkan dia beli BBRI, ketika memasukkan kode saham BBRI-nya, maka akan tertolak langsung oleh sistem kayak gitu. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang berpikir sampai saat ini belum mau join ke pasar modal karena menganggap produk-produknya itu seperti judi. Tentunya tidak ya Mas Peggy. Nah, untuk teman-teman yang masih takut nih mungkin bisa join di pasar modal syariah ya Peggy. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A bersama para viewers. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komen ya. Ini ada dari KSPM Polman Bubble. Semangat Kak Peggy. Iya, Mbak Asri. Jadi KSPM Polman Baban juga kerjasama dengan Pintraco Sekuritas dan merupakan salah satu galeri investasi syariah yang ada di Bangka Belitung juga. Kayak gitu, Mbak Asri. Oh gitu ya Mas ya. Terus kita juga mungkin ada galeri investasi lain ya. Kalau kemarin kita juga udah ngundang KSPM UBB nih. Kita bahas tentang pasar modal juga bareng KSPM UBB. Terus just info buat teman-teman yang tertarik untuk join SPM kita. Besok kita masih ada satu slot SPM ya, tentu saja bersama Pintraco Sekuritas, itu di jam 10 pagi. Untuk flyernya bisa teman-teman temukan di Instagramnya IDX Bubble. Itu di sana ada juga link pendaftaran dan juga ada kontak person dari Mas Peggy tentu saja. Iya, pasti Lalu benar. besok Jadi, juga, oke, terus besok juga masih ada live juga ya, market update bareng MNC Sekuritas sama Bang Rian tentunya. Sepertinya belum ada nih yang mau bertanya. baik, misalkan belum ada yang bertanya nih, pasti saya kasih sedikit penutup nih terkait pasar modal syariah. Jadi buat yang masih takut nih terjun ke pasar modal, takut judi lah, haram lah. Jadi nggak perlu takut. Jadi di pasar modal itu nggak ada istilahnya judi, permainan judi, haram dan lain-lain. Karena memang sudah diatur loh oleh MUI yang mengaturnya. Kita kan semua kehalalan itu diatur oleh MUI. Nah di sini di pasar modal ini diatur oleh DSN MUI-nya. Jadi selain kita mencari berkah, mencari cuan, maksud saya, kita juga mencari berkah juga di pasar modal kayak gitu.